Baik, perkenalkan nama saya Rosa Delimenio, NIM 1503030017. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-13 tentang berlatih melangkah keluar ke fluiditas interaksi. Masyarakat yang didukung komputer baru muncul. Lapisan digital di atas masyarakat tradisional muncul. Lapisan digital sejauh teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini, mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru untuk tampil tanpa teknologi. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang independen dari jarak geografis di antara mereka dan independen dari masing-masing lokasi. Jelas, jenis interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara-cara baru, dan kita akan memiliki beberapa kesulitan hidup tanpa mereka hari ini. Sebelum bergerak maju lebih jauh, konsep-konsep interaksi mungkin perlu beberapa klarifikasi. Menurut Dix dan Bell, 1996, komunikasi adalah pertukaran informasi antara orang-orang. Infrastruktur interaksi untuk masyarakat. Dari sudut pandang teknis, masyarakat interaksi diaktifkan di atas platform teknis utama dan global. Jaringan telepon termasuk jaringan seluler untuk komunikasi telepon, termasuk jaringan seluler untuk komunikasi suara dan data, memungkinkan orang-orang yang secara geografis di-share untuk berkomunikasi di seluruh dunia yang tidak tergantung pada jarak di antara mereka. Jaringan telepon memungkinkan orang secara sinkron berbicara satu sama lain. Di sisi lain, internet diaktifkan untuk interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara lebih atau kurang secara asinkron melalui email, ruang obrolan, komunitas, virtual forum, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua, transmisi pesan dan ritual sosial. Surat elektronik atau email telah muncul sebagai aplikasi utama untuk berkomunikasi berbasis internet di organisasi kontemporer dan domain pribadi. Dengan demikian, ia berpotensi menjadi salah satu penentu utama dalam membentuk munculnya masyarakat interaktif. Dengan melakukan itu, saya menggali dengan mendalam kepelajaran peserta yang saling terkait dan pengalaman dengan email melalui interpretasi dan deskripsi tentang pengalaman tersebut. Jaring pesan, seperti yang disebutkan secara singkat sebelumnya, saya telah membangun istilah web pesan untuk menggambarkan jaringan komunikasi elektronik dalam satu organisasi. Tetapi juga lebih dari itu, ia menangkap konsep-konsep sosial dan teknologi sosial dalam bentuk komunikasi organisasi yang berevolusi. Yang ketiga, sosial eksil dan virtual. Dalam diri kontemporer dan semangat manusia, Sherry Turkle berpendapat bahwa dalam etnografi ilmu pikiran, pertanyaannya penting adalah bagaimana ide-ide yang dikembangkan di dunia ilmu tinggi yang disesuaikan oleh budaya pada umumnya. Dikotomi online atau offline atau ketinggian satu bentuk interaksi daripada yang lain menggeser situs dinamis di mana identitas dinegosiasikan dan mengabaikan peran penting lembaga. Interaksi yang mediasi komputer memungkinkan akan meluas ke ponsel dan kadang-kadang untuk menghadapi komunikasi tatap muka. Sekarang cukup umum di cybercafes Maroko melihat pengguna internet mengobrol di telepon saat yang sama dengan kotak obrolan pribadi. Alat dan organisasi sosial sumber daya. Sebuah studi yang baru diterbitkan oleh Pinel yang secara langsung menyangkut pekerjaan home care memberikan proposal berdasarkan studi lapangan yang luas untuk bagaimana pekerjaan home care dapat didukung oleh TIC. Studi mereka menunjukkan bahwa aplikasi groupware dapat menjadi pendekatan yang menguntungkan. Meskipun pekerjaan home care secara umum
Dalam fase perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, sebagian besar mengandalkan komunikasi yang memberikan kesadaran kegiatan orang lain. Dalam penelitian mereka, dimensi terakhir adalah aspek penting dari bagaimana komunikasi dalam sistem harus dirancang, baik karena keandalan akses jaringan dan pekerjaan seperti itu, terutama dalam situasi ketika komunikasi dengan rekannya adalah sambil merawat pasien atau orang tua. Yang keempat, melacak catatan implikasi untuk informasi seluler dan teknologi komunikasi. Teknologi canggih dipandang sebagai satu kontributor yang mungkin untuk mengamankan dan menilai kualitas dan efisiensi pekerjaan seluler, dan dengan teknologi yang sama secara bersamaan mendukung praktik seluler. Karena kebutuhan dan praktik organisasi harus dilayani oleh satu solusi, suara-suara penting telah dinaikkan dengan alasan bahwa efek jangka panjang dari sistem ini adalah bahwa kategori yang telah ditentukan akan menyimpang dan memprioritaskan kategori artikulasi yang hanya menjelaskan sebagian besar pekerjaan secara keseluruhan. Sebuah studi yang baru diterbitkan oleh Pinel yang secara langsung menyangkut pekerjaan, berdasarkan studi lapangan yang luas, mereka menunjukkan bahwa aplikasi grup proyek dapat menjadi pendekatan yang menguntungkan. Meskipun pekerjaan home care secara otonom dalam fase perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, sebagian besar mengandalkan komunikasi yang memberikan kesadaran kegiatan orang lain. Dalam penelitian mereka, aspek penting dari bagaimana komunikasi dalam sistem harus dirancang, baik karena keandalan akses jaringan dan karena pekerjaan seperti itu, terutama dalam situasi ketika komunikasi dengan rekannya. Saat ini, baik penelitian dan praktik menunjukkan minat besar dalam mempelajari dan mengembangkan cara untuk menggunakan komputer dalam berbagai bentuk untuk mendukung dan meningkatkan interaksi antara manusia. Meskipun masalah interaksi manusia ke manusia dengan menggunakan komputer sangat relevan dan penting, kita masih tidak boleh melupakan interaksi antara manusia dan komputer. Faktor dan aspek yang sebelumnya tidak dipahami oleh disiplin interaksi komputer yang diakui dalam interaksi antara pengguna dan teknologi. Interaksi sebagai bermasalah. Interaksi adalah salah satu dari sejumlah ide seperti informasi dan komunikasi yang relatif. Interaksi adalah salah satu dari sejumlah ide seperti informasi dan komunikasi yang relatif. Baru-baru ini memasuki diskusi sehari-hari di bawah untuk bertindak pada jarak dan koneksi atau kontak melintasi jurang pemisahan manusia. Kehidupan kerja sehari-hari semakin merupakan bilangan heterogen di mana orang, benda, kerja, dan simbol serta interaksi mereka didistribusikan dalam waktu, ruang, dan lintas konteks. Ketika kami mempertimbangkan interaksi di mana peserta, pekerjaan, dan objek interaksional adalah ponsel, tantangan mendukung fluiditas interaksi dan dalam pengaturan yang dikumpulkan sangat besar. Namun seperti yang diperdebatkan oleh Olson, jarak tidak penting. Ini membahas satu aspek tertentu dari kehidupan organisasi untuk pekerjaan seluler. Disimpulkan bahwa studi spesifik dan teoritis praktik kerja seluler secara bersamaan menyoroti kemiskinan relatif dari teknologi dalam interaksi seluler, cairan porting soup, dan kebutuhan untuk manajemen interaksi yang rinci. Pada bagian berikut kami pertama-tama interaksi seluler, kemudian dalam hal metafora topologi fluida, kerangka kerja yang mengkarakteristikkan asimetri, menganalisis dimensi berjuang dengan interaksi seluler fluida, dan menyimpulkan dengan diskusi tentang temuan. Beberapa kontribusi telah berfokus pada berbagai peningkatan visual
dengan penelitian ini adalah proyek Arena-Arena oleh Pusat Penelitian Makitalo. Proyek ini menyediakan penonton dengan data tertentu melalui penggunaan komputer genggam. Konteks di mana teknologi ini telah diperkenankan difokuskan pada acara-acara berbasis arena. Sekian dan terima kasih.